Halo guys. Iya guys. Udah pada vaksin belum nih? Oh ya, aku barusan sih. Barusan Sudah lah, aku sudah. Sudah ya? Dua kali ya. Vaksin di mana Dua kalian? kali. Terus pakai tipe vaksin yang apa kalau boleh tahu? Wah, katanya sih dapat dari Sinovac sih katanya. Iya. Katanya. Nggak tahu ya isiannya. Enggak tahu. bisa Iya. Biasanya thinner gitu. Kan katanya kan Iya, kayak katanya, tugasnya, iya. kata tugasnya. agak ngeri ya. Iya, wah nanti disuntik. Aduh. Jadi pinter filsafat nih nanti. Hehehe. Kalau menurutku sendiri sudah belum? Sudah, tapi masih dosis ke-1. Soalnya ketika vaksin dosis kedua ada mata kuliah pagi-pagi. Oh. Jadi nggak bisa ditinggal. Biasa Sidoarjo mah gitu. Temanku malah itu kasihan lagi. Dia udah vaksin pertama kan. Waktu dia mau vaksin kedua, dia kena Covid. Waduh. Gitu. Jadi harus diundur lagi. Harus diundur lagi dan dia harus ngulang 2 kali vaksin lagi. Sudah. Bayangin gitu udah kayak perjuangan lagi. Tapi dia masih mending lagi daripada kayak ibuku. Nah dia itu karena punya masalah lambung dan dia lagi terapi saraf gitu kan, saraf kejepit. Nah, dia aja kayaknya nggak bisa vaksin sih ibu sampai sekarang gitu di desa pula gitu kan. Jadi Aksesnya juga. aksesnya susah di desa. Iya. Tapi juga teman-teman kedengar nggak sih gimana nasib kayak misalnya ibuku yang nggak bisa vaksin karena sakit. Iya. Atau bahkan punya temanku juga, Betul. dia tinggal di Bandung nih ya. Bandung kan kota gede gitu ya. Tapi dia nggak benar-benar nggak bisa vaksin karena dia punya penyakit autoimun Waduh. gitu. Betul. Ada juga teman di Surabaya juga dia kena tiroid juga dan itu sampai dia nggak bisa vaksin. Terus kalau misalnya kita kena penyakit kayak gitu terus nggak bisa vaksin, tapi Apa kemana-mana solusi kita harus konkretnya? iya. Apa? Padahal kemana-mana Iya, kita harus betul. pakai vaksin gitu kan. Iya, kita misalnya nongkrong nih, pasti ditanya peduli lindunginya Peduli mana, lindungi, udah vaksin belum, gitu kan? Akhirnya kan vaksin jadi diwajibkan gitu. Nah, namun apakah kewajiban ini harus merata ke seluruh orang yang dengan gejala-gejala tertentu? Nah, itu lagi belum lagi yang di desa-desa gitu kan. Iya. Apalagi kan misalnya yang desa yang orang tua belum biasa pakai HP, Nah. terus ditanyai peduli lindungi. Wah, Waduh, iya. kayak kemarin. Harus bawa surat Iya. dari mana-mana. Iya. Itu polisinya tanya, Pak, punya aku gitu tante. Memang semuanya berubah ya semenjak Covid. Iya, betul. Agak ngeri. Ada sebuah bentuk realitas baru. Iya. Kalau betul. Jadi kali ini kita ngapain? Kita ngapain? Nah, ini dia, kita mau membahas soal vaksin Yang dari sudut pandang disposisi, diskriminasi, dan distribusi. oke. Gitu ya. Jadi kita kulik dari 3 pokok persoalan ini, dari objek materialnya yang vaksin, lalu kita pakai objek formal dan mitigasi dari sudut pandang filosofis yang kita bawakan masing-masing, karena begitu banyak sekali pandangan filosofis yang bisa kita gunakan untuk menganalisa fenomena vaksin yang sekarang terjadi di masyarakat kita. Oke. Oke. Tapi sebelumnya kita siapa? Kita siapa? Oh iya, aku siapa ya? Siapa? Jadi kita cuma eksis doang tapi nggak tahu sama kita siapa gitu. Kita bukan person berarti. Non identity kita. Siapa? Ya mungkin bisa dikenalkan dulu. Oh iya, nama saya Rizky Arifin, bisa dipanggil Riko, mahasiswa Fakultas Filsafat. Oh, bukan fakultas hukum. Bukan. Bukan. Fakultas Arifin. Ya jadi ada jangan bingung karena di sini banyak R di sini ya. Oh, iya. Rico, kalau saya Ricky gitu ya. Oh, iya. gitu. Iya. Saya Rika Dityanto, biasa dipanggil Ricky. Ya, Fakultas Filsafat juga. Gitu. Kalau saya R ketiga, saya Rendra Harjo, Fakultas Filsafat juga. Oke, kalau saya Axel sendiri. Minoritas. Aduh. Akhirnya saya jadi mayoritas. Wah rasanya guys. Iya. Ya saya calon formator enggak bercanda. Saya mahasiswa fakultas filsafat ya. Sama kayak dari mereka ini. Oke, baik. Oke. Selanjutnya kita akan ngobrol santai juga, tapi santai Santai. serius tapi ya, karena Iya. ini ada tema filosofisnya begitu. Oke. Jadi dari yang polemik tadi itu sebenarnya teman-teman ngerasa nggak sih kalau ya memang pemerintah itu berusaha kan untuk menjamin kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di masa yang seperti ini. Jadi sebenarnya pemerintah pun sebenarnya mengupayakan nih, mengupayakan apa ya namanya, hak kesehatan Betul. dari masyarakat itu sendiri. Tapi gimana kalau sebenarnya kewajiban vaksin itu malah mengganggu hak tadi? Maksudnya kan bisa aja yang tidak bisa vaksin itu oleh karena kesehatan itu Iya, sendiri betul. kan akhirnya.
Jadi gimana gitu kan? Ya ini kalau dari sudut pandang filsafat begitu ya, ada yang namanya teori kontrak sosial dari John Locke gitu. Jadi singkatnya John Locke ini bilang kalau manusia pada dasarnya ya punya hak itu sendiri ya, dan negara sebagai suatu wadah dari masyarakat itu, maksudnya kumpulan dari manusia-manusia itu ya mesti menjamin begitu, karena manusia yang ada dalam negara itu sudah menyerahkan hak dan kebebasannya kepada negara untuk diatur gitu kan. Nah, dalam situasi seperti ini kok kayaknya dari ya kebijakan vaksin itu udah wajib begitu kan, kemana-mana mesti vaksin, kayak ke sekolah misalkan, ke sekolah terus ke supermarket gitu ya, untung Indomaret juga ya. Untuk bernapas loh. Kayak bernapas masa Mas peduli kasih salah, peduli lindunginya mana gitu. Cek pakai termogan dulu. Nah itu termogan itu juga gimana gitu ya, tapi nggak apa-apa karena untuk alasan kesehatan gitu ya. Terus misalkan ke kantor ya kan sudah peduli lindungi, dan Ke rumah ibadah nah tapi ke rumah ibadah sekarang masih nggak boleh ya katanya. Iya, Terutama yang kerja atau terbatas. apa penjara gitu kan, itu juga belum boleh. boleh cuma ini hari kan. Berarti saya minoritas. Tuh ada di sini. Aduh, Gak apa-apa. ya, oke ya. Jadi memang kebanyakan masih belum boleh karena alasan kesehatan dan pertimbangan dan lain-lain gitu. Dan utamanya adalah wajib vaksin minimal 1 kali ya kan. Iya. Dosis pertama ya. Yang pertama minimal. Dan ya pada pemerintah sudah ada tuh. Iya, itu juga. Kayak misalkan AstraZeneca Ya. itu ya paling besar gitu kan. Iya. Dampak Misalnya, dampaknya begitu. Ya kayak kakakku, aku sih kalau aku pakai AstraZeneca nggak apa-apa sih, cuma lapar aja sehari gitu. Oh. Tapi kakakku sampai demam 2 hari gitu kan. Oh. Setiap individu, nah Individu setiap beda. individu sampel beda-beda. Beda. Nah, kayak aku sendiri, aku ngantuk. Jadi pulang itu kan motoran ya. Iya. Itu ngantuk guys. Waduh. Wah, itu nggak bakal tidur ya. Iya, Sama orang gitu. Padahal ini loh, vaksinnya di Ciputra betul. CW, oh iya. Oh iya. Nah. Aduh, rame lagi jalannya. Oke, kembali lagi. Jadi dari yang tadi itu, yang tidak bisa vaksin itu, kira-kira pemerintah gimana? Gitu kan? Maksudnya, masalah. kayak misalkan oke nih bisa PCR atau swab gitu kan. Tapi Betul. harga yang mesti dikeluarkan itu dan repotnya misalkan mesti nunggu, terus ya gitu lah. Sekarang kan jadi kayak tanda kutip begitu ya, semacam permainan gitu. Kalau ya menurut rumor yang beredar gitu, itu jadi kayak permainan pemerintah atau Betul. Ada pejabat-pejabat kita ada yang pejabat juga terlibat ya dalam juga permainan terlibat dalam tes PCR. nah makanya itu jadi kayak kita sebagai masyarakat atau warga negara gitu ya, warga negara itu jadi kayak wah ini gimana nih ya, kita kan oke ya bisa vaksin, tapi kalau enggak Iya. nah menurut teman-teman sendiri gimana? Mungkin kalau tadi Axel bilang soal John Locke ya, saya ingatku juga John Locke bicara soal kebebasan ya, itu Kebebasan. makanya dia disebut sebagai bapak liberalisme gitu Ah, kan, yang benar. menekankan kebebasan individu. Tapi Nah. di sini dalam filsafat kan kita lebih menekankan juga pertanyaan gitu, kebebasan seperti apa Kebebasan dulu seperti ya. Ya makanya Nah, Seperti itu. itu sendiri. Makanya misalnya kebebasan sih aku maknain kita bebas. Misalnya kan kita umum punya privilege ya yang hidup di misalnya di masyarakat urban di Surabaya sebagai ibu kota yang kota besar kota gitu besar. kan, ada varian vaksin kita bisa milih bebas bisa vaksin milih. ini. Nah tapi bagi yang misalnya distribusinya tidak merata itu bagaimana bisa teman-teman yang di daerah terus habis itu Nah, itu. saya Ya. contoh mungkin Maksud itu. Randy bagaimana Iya. nih kamu Jadi melihatnya? ya aku lihatnya memang tadi seperti yang saya sampaikan, kalau ada usaha pemerintah untuk menyamaratakan gitu ya, Iya. untuk Ya. memberikan satu tempat vaksin untuk orang Ya. daerah sini. Tapi persoalannya ya menyamaratakan itu tidak berarti setara ya. ya Enggak. Sesuatu yang diperlakukan secara sama, semua orang tuh dianggap sama, artinya mampu untuk datang ke tempat vaksin. Nah, persoalannya adalah nggak semua orang mampu Nah itu dia. untuk Ada- datang. kadang ada yang mampu tapi disuruh pulang karena tensinya tinggi. Benar, Nah. benar. Repot. Padahal udah antri 40 menit Benar, katakanlah. benar. Iya. Apalagi yang usianya 65 ke Iya. atas, 60 ke Nah, atas. terus ada lagi yang apa itu
ada seorang pelajar begitu ya mungkin ya. Nah itu mungkin nggak tahu informasinya untuk 18 tahun. Dia tuh hampir 18 tahun sudah ikut ngantri, sudah sampai itu yang bagian registrasi itu dan cek segala macam ngisi pulang karena ya itu iya, makanya itu. Nah, Iya, ya benar. Jadi persoalannya ternyata nggak cuma tempat yang nggak semua orang bisa datangi, tapi vaksin itu sendiri belum tentu bisa digunakan pada semua orang gitu. Seperti tadi kita lihat tadi persoalan teman-teman yang mungkin ada penyakit yang tidak bisa, akhirnya dia nggak bisa vaksin gitu. Ada simptom tertentu. Tapi ada kewajiban tertentu yang mewajibkan kalau kamu mau kesini ya kamu harus vaksin. Nah persoalannya di sana. Gitu. Nah, polemiknya di situ ya. Benar. Nah, salah satu pemikir yaitu John Rawls sempat menyampaikan tentang distributive justice gitu. Nah, ini menarik ini. Ada satu contoh yang dia berikan yaitu gambaran dari 3 orang yang ingin menonton football gitu, pertandingan gitu ya. Nah, kita lihat bahwa ada satu orang yang dewasa yang memiliki tinggi yang paling tinggi, lalu yang kedua remaja sedang tingginya, lalu yang ketiga adalah anak kecil. Nah, persoalannya adalah apakah jika mereka semua diberi satu kotak yang sama mereka bisa melihat dari balik pagar. Nah, yang terlihat adalah yang pertama orang dewasa berlebih karena dia seharusnya tidak membutuhkan satu kotak di bawah kakinya gitu. Ya, yang remaja diberi satu, oke, dia bisa melihat. Namun yang anak kecil dia tetap nggak bisa melihat karena kurang kotaknya. Ya. Nah, persoalannya kan muncul saat ada yang sekarang ini saat vaksinnya ada yang anak kecil atau dalam arti ada yang lebih sulit, membutuhkan effort lebih pemerintah untuk memberikan vaksin untuk mereka. Nah, tidak cukup dengan memberikan satu kotak masing-masing, tapi kita harus sama setarakan mereka. Tingginya harus setarakan. Yang dewasa tidak perlu dikasih, seperti kita yang bisa langsung ke tempatnya. Lalu yang kedua adalah yang remaja, yang butuhkan satu saja cukup. Lalu yang ketiga adalah ya teman-teman kita yang kesusahan untuk vaksin, yang benar-benar butuh effort pemerintah lebih untuk memberikan satu kotak lagi, yaitu 2 kotak untuk dia. Nah, itu menarik sih. Jadi persoalan distributive justice ini sangat relevan kalau persoalan yang tadi teman-teman yang kesulitan untuk vaksin. Oke, jadi mungkin kalau dari segi pemerintahnya ya mungkin lebih ya kita bukan memberikan saran kepada pemerintah tapi ya Kita masih apa ya? kita apa ya? Kita hanya brainstorming ide. Kalau Najwa Shihab aja nggak didengerin apalagi Kita bisa aja dari kerja aja nggak ada tolongnya itu. Iya. Terutama nanti sama daftar nggak ada. CPNS nggak ada Esvin. Waduh, ngatin terus. Oh iya. Lah, Kembali. mungkin pemerintah lebih bisa membuka peluang-peluang lain ya, kayak misalkan ya mungkin jemput bola. Ada sih, ada yang di pulau-pulau itu kan. Betul. Tapi mungkin lebih ke ya yang mereka yang benar-benar membutuhkan itu atau melakukan riset yang sekiranya bisa memunculkan atau menemukan vaksin yang aman untuk mereka-mereka yang dalam kondisi tertentu itu tadi begitu ya. Ya, jadi distribusi keadilan tadi yang kaitannya dengan hak untuk kesehatan tadi itu bisa ya semuanya dapat gitu. Iya. Dan sekarang aja kalau dari data kemarin ya herd immunity itu belum bisa loh sebenarnya untuk kita karena masih 61% dari yang total full dosis vaksin. Maksudnya kayak kan dua. Nah, itu baru 61% dari total penduduk Indonesia. Itu apa sih mereka? Nanti ya ada di sini. Nah, makanya itu penting. Jadi distribusi keadilan kaitannya dengan kesehatan itu penting. Tapi itu kan dari pemerintahnya. Iya. Lah, dari orang-orangnya ada nih yang nggak mau sama sekali divaksin karena dia hanya nggak mau. Dia nggak mau gitu. Nah, itu kaitannya dengan kebebasan gitu kan. Kita di Filsafat sering banget ngomong bebas, kesehatan dan bebas, kebebasan pribadi gitu kan. Tapi beneran katanya Bu Riko tadi, kebebasan yang macam apa nih? Macam apa? Nah, apakah kebebasan yang hanya bebas semaunya mau gue gitu kan? Atau bebas dengan ada kita pakai kata tanggung jawab ya. Jadi kebebasan dan tanggung jawab itu berjalan seiringan. Iya, betul. Dalam konsep etika gitu ya. Jadi dalam hal ini gimana nih manusia yang nggak mau vaksin ini? Jadi ya itu tadi ngomong bebas itu juga kita perlu ingat tanggung jawabnya gitu ya. Dan tanggung jawab setidaknya kita mikirnya tanggung jawab itu akibat kepada diri kita dan juga kepada orang lain. Jadi sebenarnya ketika kita bebas gitu ya, sebenarnya aku dibatasi kebebasan orang lain loh. Kayak misalnya
aku kan bebas-bebas aja kan, mau dengerin musik kapanpun gitu kan. Tengah malam, Masuk tengah malam gitu kan, pohon full gede. ya kan. Tapi misalnya Riko tetanggaku, misalnya Riko tetanggaku gitu kan, Riko tetanggaku, dia kan punya hak untuk tidur malam dengan nyenyak. Betul. Kan karena kebebasannya Riko itu akhirnya juga Terenggut oleh beririsan bersinggungan dengan tanggung jawabku, maka ketika aku nyetel musik keras malam-malam, aku merenggut kebebasannya Riko gitu. Nah, maka ketika kita vaksin ini, kita juga perlu memikirkan bahwa nggak cuma aku doang yang punya kebebasan untuk keluar gitu, untuk menikmati udara segar, menikmati kebebasan, kesehatan karena vaksin. Tapi juga teman-teman yang lain juga punya hak untuk bebas, hak untuk sehat, begitu. Nah, oleh karena itulah ketika misalnya aku memilih untuk tidak vaksin, apakah aku sudah memikirkan, wah gimana ya kalau ternyata aku nggak vaksin terus aku sakit, ketularan, terus aku membahayakan yang lain, apakah aku sudah berani untuk bertanggung jawab terhadap kesehatan orang lain yang karena kesehatannya dia ketularan juga itu, maka kebebasan dia terenggut karena aku begitu. Yang tidak vaksin. Nah, yang tidak vaksin. Nah, masalahnya di sini adalah ya kita mungkin bisa ngeleh juga. Oh, yang lain juga udah vaksin kan? Aku aman. Ngapain gitu? Ngapain aku vaksin? Kan yang lain udah vaksin, udah melindungi aku. Ingat dulu. Ada beberapa kasus begitu, seperti misalnya temanku tadi atau ibu-ibu gitu kan. Ibuku yang sakit saraf atau temanku yang punya sakit autoimun. Nah, mereka ini benar-benar nggak bisa vaksin karena kesehatan. Nah, dia kan jadi nggak punya pilihan nih, mau dia dijemput bola pun kalau dari segi kesehatan dia nggak bisa, jangan-jangan divaksin dia malah mati gitu. Gitu kan, malah dia sakit sendiri. Nah, jadi malah ya. Iya, maka orang-orang seperti inilah yang sebenarnya kita juga perlu pikirkan kebebasan mereka begitu. Betul. Maka bagaimana? Ya akhirnya kita lah yang perlu menjadi benteng bagi orang-orang yang tidak vaksin itu, dengan cara kita sadar tahu, oh ternyata kalau aku nggak vaksin aku bisa membahayakan orang lain loh. Terus akhirnya kita dengan sadar memvaksin, terus akhirnya kita menjadi pagar bagi teman-teman kita yang nggak bisa vaksin. Makanya kalau misalnya kita ngomong soal herd immunity dan segala macam gitu ya, itu jangan dipikirkan bahwa ya udahlah nggak usah vaksin, toh aku nanti yang lain jadi herd immunity bagi aku gitu kan. Tapi kita nggak bisa seperti itu, karena kalau kita mikir seperti itu, kita sebenarnya itu tidak memikirkan teman-teman kita yang tidak bisa vaksin karena kesehatan itu tadi misalnya. Bahkan ada temanku loh yang karena misalnya kewajiban vaksin itu, yang sekarang kuliah di ITS misalnya, sampai sekarang itu dia nggak bisa masuk offline karena dia belum divaksin. Nah sekarang bayangkan gitu ya, ketika semua udah wajib offline, tetapi offline-nya harus tunjukin surat vaksin itu, tapi dia nggak bisa divaksin. Nah itu kan bagaimana juga gitu kan? Khusus tadi. Ada cara khusus tadi. Ya mungkin secara pemerintah mungkin kita akan agak susah gitu ya. Tapi setidaknya meskipun mungkin kita nggak bisa, ya sekali lagi kita siapa mas gitu kan, ya bisa buat ini gitu kan. Kita nggak bisa menggerakkan pemerintah untuk ya udah nggak usah ada peduli lindungi, nggak usah ribet gitu. Kita mungkin nggak bisa. Tapi at least dari diri kita sendiri, kita sudah sadar untuk membentuk pagar-pagar itu. Dengan cara aku sadar bahwa oh kebebasanku ternyata bersinggungan dengan kebebasan orang lain loh. Jadi aku juga perlu sadar kalau aku nggak divaksin, jangan-jangan aku merenggut kebebasan orang lain untuk hidup sehat, untuk nggak ketularan karena aku yang nggak divaksin. Jadi makanya aku juga perlu punya kesadaran itu dan memilih untuk divaksin agar saling sama-sama jaga kebebasan, ya sama-sama respect gitu istilahnya. Gitu kan, nggak pengen juga kan ketularan gara-gara aku gitu kan. Iya betul. Ya tapi kan nggak vaksin itu kan sebagai hak ya, maksudnya bisa aja nih aku yang sehat gitu kan, sehat dan nggak kena penyakit apa gitu misalnya, itu nggak pengen aja divaksin sebagai ya masih kebebasan diriku lah, itu gimana? Nah tapi ya sekali lagi kita perlu ingat bahwa kita ada tanggung jawab loh, setiap ada kebebasan, ada kebebasan tanggung jawabnya, ada aksi ada reaksi gitu kan. Kayak misalnya Axel main sepak bola di dalam ruangan, ya harus siap-siap kalau misalnya dia nendang ternyata kena jendela pecah gitu kan. Kita perlu siap-siap tanggung jawab itu. tapi kadang nggak bisa aku. Oh iya, akhirnya sakit jadinya Riko gitu ya, main futsal gitu di dalam ruangan gitu kan. Tadi saya langsung ditonton sama Pak Simon. Iya gitu. Maka berani nggak orang-orang yang memilih
vaksin karena ngomong itu kan kebebasanku, berani nggak ngomong kemudian dia tanggung jawab bahwa kalau aku kena COVID karena aku nggak vaksin, maka aku berani tanggung jawab ke rumah sakit sendiri. Dan aku nggak minta apa ya, kayak nggak minta asuransi, nggak minta tanggungan dari pemerintah, nggak minta subsidi dari pemerintah. Kenapa? Karena Ya itu mau sendiri. itu mau sendiri. Iya. Berani nggak tanggung jawab itu. Bahkan yang lebih ekstrim adalah berani nggak kalau misalnya ada tetanggaku yang sakit, aku yang nanggung. Karena ya dia ketularan karena aku kok, ya kan bisa aja begitu OTG gitu kan. Ya, Berani nggak misalkan gitu. dia sendiri nih yang terjangkit, emang mau nggak ada yang nolongin, mau Nah, dia hidup sendiri iya. kan kita hidup sosial bro, Iya, hidup sosial. nggak bisa gitu. Jadi nggak bisa. Jadi kalau kita ngomong soal kebebasan ya kita ingat bro, kebebasan kita itu ya harus respect sama kebebasan orang lain juga. Nah, Gitu. betul. Saling respect lah gampangannya. Ya itu kalau kita belajar dulu kan konsep kebebasan itu sebenarnya kebebasan kita itu batasnya ya kebebasan orang lain. Kebebasan juga. orang lain itu makanya. Nah, dari contoh yang disampaikan oleh Kak Riki tadi dari berbagai kasus tipe-tipe orang yang seperti itu ya, itu saya teringat perkataannya Romo Sudarminta gitu ya, bahwasanya yaitu definisi kebebasan atau bentuk kebebasan yang mereka tunjukkan itu sebenarnya bukan kebebasan, karena itu sebenarnya mereka masih dijajah oleh dijajah oleh mereka. egonya. Oke. Itu menarik gitu, dijajah oleh ego. Iya. Tapi mereka tidak sadar. Tapi nggak sadar. Padahal sebenarnya kebebasan itu kita percaya kalau itu bentuk ini ya, maksudnya peluang agar kita tuh bisa mengaktualisasikan diri, bisa jadi lebih otentik gitu kan, lebih eksis di masyarakat gitu kan. Dan eksisnya tuh nggak bisa benar-benar diri sendiri, tapi juga bersama dengan orang lain. Iya, betul. Malah sebenarnya bisa loh kita ikut vaksin itu sebenarnya bentuk aktualisasi diri kita. Oke, maaf, rekaman kami sempat terputus. Oke, sekarang yuk kita lanjutin lagi gitu ya. Iya, dengan suasana yang berbeda ya. Iya, dengan suasana tempat dan posisi yang berbeda, tapi orangnya masih sama. Mungkin maskernya doang yang beda. Gitu. Bajunya, Ya, bajunya. buncitnya. Ya, coba temukan perbedaan antara setting minggu lalu dengan setting sekarang. Oke, kita kembali ke yang terakhir, kita membahas tentang kebebasan, kebebasan sebagai bukti kedewasaan kita juga ya. Betul. Kedewasaan. Jadi ketika kita bisa secara sadar dan mengetahui dan mempertimbangkan dengan kehendak kita sendiri, dengan kecerdasan kita sendiri, dengan rasio kita sendiri, itu juga sebuah bentuk kedewasaan kita loh. Bahwa artinya kita itu nggak lagi kayak dituntun kayak anak kecil gitu ya. Kita sudah berani berkeputusan sendiri seperti itu. Nah itu juga salah satu aspek dari kedewasaan itu tadi. Berarti kedewasaan ini memungkinkan suatu kesadaran atas tindakan diri kita. Bahkan kita sampai bisa sadar bahwa ya kita nurut hukum itu nggak cuma sekedar nurut gitu. Taat prokes nggak cuma sekadar taat prokes. Tapi kita melihat apa sih di balik kita Nah. ketaatan kita terhadap prokes Iya. gitu, implikasinya bagaimana. Selanjutnya kita bahas tentang ini ya, kata tentang kebebasan dan kedewasaan lewat kebebasan yang Iya. dipertanggungjawabkan gitu ya. Nah terus teman-teman menemukan nggak sih kalau misalkan ya ada sesuatu yang aneh gitu kan dari kebijakannya, kayak misalkan kebijakan yang berubah-ubah, lalu ada yang ya dari kebijakannya itu ada yang akhirnya mencoba untuk menolak vaksin gitu. Nah menurut teman-teman ada apa sih dari itu? Nah, kalau menurut aku sih misalnya ya dari orang yang vertikal, orang yang para penguasa ya, pemerintahan kita sendiri pun ada problem, tapi kita juga tidak bisa menafikan bahwasanya di akar rumput di masyarakat sendiri itu banyak problem sosial juga gitu. Salah satunya ya mungkin yang disebutkan Asal tadi soal banyak nih yang nggak mau divaksin, tapi nggak maunya ini bukan nggak mau karena ada alasan-alasan yang spesifik misalnya yang rasional atau bagaimana, tapi nggak maunya ini karena ya dia anti saja sama vaksin gitu, karena dianggap vaksin itu mengandung microchip lah, lalu vaksin ini nanti bisa diaktifin lewat 5G ya kan, hal seperti itu, lalu vaksin ini nanti kita dikontrol oleh Bill Gates, oleh siapapun yang punya perusahaan farmasi yang gede gitu kan ya. Itu menurut saya, itu mengingatkan saya pada konsep Pierre Bourdieu ya soal kekerasan simbolik itu. Nah, bagaimana itu? Nah, kekerasan simbolik adalah bentuk kekerasan yang tidak mudah dilihat namun masih dapat diamati. Ia ada di mana-mana, termasuk dalam hal ini adalah sosial media yang merupakan buah dari kemajuan teknologi informasi yang penggunanya tidak pernah luput dari masyarakat masa kini. Kekerasan simbolik ini dapat berubah dalam berbagai bentuk dan strategi gitu. Nah,
kita lihat contohnya misalnya dari mana sih kalau kita analisa ya sumber dari anti vaksin kan kebanyakan di media sosial gitu kan. Nah, karena media sosial ini sebagai sebuah arena di mana orang saling membuat struktur antara satu sama lain gitu. Nah, di sini kekerasan simbolik yang saya maksud adalah si para ya konspirator lah kalau kita sebut mereka pemuja konspirasi anti vaksin apapun level itu mereka menciptakan suatu struktur sendiri bahwasanya vaksinasi itu adalah sesuatu yang berbahaya, dampaknya bisa berbahaya pada kita, ada syarat kepentingan dan lain-lain gitu. Nah, akhirnya dampak dari struktur ini atau misinformasi ini adalah yang semulanya kekerasan simbolik melakukan demonisasi terhadap vaksin, tapi akhirnya implikasinya bisa sangat real gitu. Contoh misalnya yang dialami para nakes kita gitu ya kan, akibat banyak orang yang anti vaksin, akhirnya dia otomatis dia tidak percaya dong ada pandemi COVID ini. Nah, akhirnya para nakes ini sampai mengalami kekerasan fisik juga, kekerasan verbal dan lain-lain gitu. Nah, mungkin contoh yang paling gamblang itu ketika dulu banyak ambulans yang berkeliaran menjemput pasien COVID dan lain-lain, itu dituduh mereka hanya menakut-nakuti kita gitu. Nah, akhirnya sampai ada ambulans yang dilemparin, lalu nakes yang sampai bunuh dan lain-lain. Nah, itu menurut saya berat ya ini. Karena praktiknya kekerasan simbolik dapat dilihat sebagai model dominasi gitu. Nah, model dominasi ini sendiri pun saya melihatnya dalam wacana ya. Ada yang hendak mendominasi wacana, yang dia ingin merebut arus umum atau pendapat publik pendapat umum yang ada baik di dunia maya maupun di dunia media sosial. Nah, ironisnya lagi di balik semua kekerasan simbolik dan hendak ingin menguasai wacana tersebut ada motif kapital di baliknya. Misalnya nih, menarik ini. Nah, kelompok anti vaksin ini kalau misalnya di Amerika ya, itu menurut temuan investigasi dari New York Times gitu, ternyata mereka ini di-endorse atau disewa oleh para politisi sayap kanan konservatif di Amerika gitu. Jadi mereka dikasih uang gitu ya. Betul, dan mereka kaya sekali. Para pentolan-pentolannya ini kaya sekali, sampai ditatangin di rumahnya gitu. Dan mereka dengan sadar melakukan itu, karena tidak ada keterpaksaan, tidak apa. Mereka sadar dan besok gitu. Nah, di Indonesia sendiri mungkin kalian melihat ya akun-akun seperti Telur atau Indonesian Flat Earth Society, mereka kan getol sekali menyebarkan simbolik terhadap vaksin gitu ya. Nah, mereka sendiri membuka endorsement, berjualan merchandise, karena kan traffic masuk. Mereka menciptakan suatu wacana, dominasi wacana itu merebut wacana umum ya, pendapat umum. Lalu dibalik itu dia mendapat traffic dan engagement. Akhirnya ada suatu produk kapitalis yang masuk dan menawarkan kerjasama, akhirnya dia juga dapat untung toh. Nah, sekarang itu kan kerja media sosial gitu, cari yang rame, kita menyusup, kita promosi di situ juga barang yang tidak kita perjualkan gitu. Nah, itu menurut saya itu sih itu ya, ikut arus viralnya ya. Nah, menurut saya pemikiran Pierre Bourdieu ini soal kapital dan kekerasan simbolik ini sangat relevan, apalagi dalam konteks anti vaksin ini. Kalian bagaimana? Ya, jadi itu hal yang menarik karena bisa dilihat itu kayak mereka membuka sebuah pasar dan pasar itu berdasarkan sistem ya keyakinan mereka gitu. Jadi akhirnya wah bisa dibayangin juga kan, bayangin sebuah sistem pasar dan di situ udah punya keyakinan yang kuat akan kata-kata si influencer atau provokator tadi. Ini jadi jangan-jangan ini sama militannya dengan pendukung grup K-pop dengan ini. Tapi saya akan wajib ya. Tapi jangan sebut nama ya. Ya, saya tidak mau berurusan dengan kelompok tersebut ya. Karena tapi itu kan tadi dari segi ini ya masyarakat atau ya apa itu ya kelompok-kelompok yang disetir gitu ya. Tapi gimana kalau misalkan dari segi yang pro vaksin sendiri? Jadi oke, kita divaksin, ya, terus pemerintah juga ya siapapun itu berusaha mengingatkan untuk ayo vaksin gitu, ayo protokol kesehatan. Tapi rasanya kalau sekarang itu ya bisa dilihat ya di jalan-jalan begitu, itu kayak ada banner, ada motif di balik, ada motif begitu kan. Jadi bannernya itu ngomongnya tentang apa, tapi fotonya siapa? Ya tahu lah ya. Ya, jaga iman. Ya. Nah, yang paling terbaru nih, yang relevan contoh kasusnya itu waktu Gunung Semeru kan baru sempat nih. Coba bayangin deh,
yang di highlight itu bukan kondisi tapi pejabatnya. fotonya, Benar, foto iya. pejabatnya, Namanya, iya, iya. namanya, gelar lengkapnya, profesor dokter siapa, bla bla bla. Gitu. Terima kasih kepada bapak ini yang sudah lah. Nah, foto korbannya itu mungkin cuma frame-nya 3x4 gitu. Nah, yang frame-nya pejabatnya 10x12 mungkin. Nah, itu sering sih. Kalau menurut dulu gimana? Nah, gitu. Menurut aku sih itu juga salah satu bentuk itu ya, Kombinasi tadi ya. kesimbolik tadi juga ya. Simbolik. Karena ya apa, dia memanfaatkan momentum untuk menolak komunikasi masing-masing. Untuk melegitimasi ini ya apa sih? Biar dia makin viral juga Iya, ya. kepentingannya dia. Bahkan kan itu kan agak negatif ya. Bahkan ketika yang beritanya gembira positif pun juga sering dipakai loh. Ingat kan ketika Oh iya, Olimpiade, Thomas sebutannya Cup. itu Thomas Cup, Iya betul, Olimpiade. foto pejabatnya malah gede banget. Iya, Ya sih. foto yang menang malah kecil. Waktu hari raya juga sering ya. Nah, itu iya, juga iya. termasuk. Selamat hari raya apa ada fotonya dia Ada karena fotonya ini. dia. Masih banget sih. Paling banyak sih yang biru-biru itu sih enggak. Ya kalau fotonya emang gaya gaul, Iya. kadang gaya itu Kader-kader itu aduh ya ampun. Nah, itu mungkin kalau katanya Firgoji sih salah satu, karena kekerasan simbolik ini kan dimaksudkan untuk merubah dan menciptakan suatu realitas agar diamini oleh orang lain, sehingga banyak orang yang akan patuh terhadap mobilisasi simbolik tersebut. Nah, salah satunya mungkin kalau kita lihat dari contoh tadi ya, yang anti vaksin yang tidak percaya ke pandemi COVID ini kan mereka ingin menciptakan suatu struktur baru supaya ingin mempengaruhi masyarakat, dan dibalik pengaruhnya itu tadi dia ingin mencari keuntungan berupa kapital ekonomi yang sudah kita sebutkan sebelumnya gitu. Nah, termasuk tadi ada yang punya kepentingan politik, ada situasi wacana apa nih, kita ikut ngebleng supaya dia ikut terbawa arus tersebut, Ikut turun. Jadi kayak apa momen bencana itu kayak jadi momen viral gitu ya. Iya. Betul. Semua momen dari sekarang tuh. Semua hal bisa Jadi dikondenin. bisa viral. Semut punya kepala dua mungkin dikondenin ya. Terus kelas juga terus ada foto tokoh Iya, itu. iya. Wah, keren banget. Itu luar, menurut saya ya, sampai akhirnya apa ya, kita jadi pribadi atau jadi manusia miskin empati gitu. Benar, kadang-kadang nggak terlihat ya. Kita Iya. sering mengatakan kekerasan itu kan selalu negatif. Iya. Padahal kekerasan simbol itu nggak cuma ada di hal-hal yang negatif, bahkan seperti yang hal nampaknya- tadi, yang nampaknya nampaknya positif. baik, Iya. mengingatkan untuk Iya. mengajak kita vaksin pun ya sama Betul, sama aja gitu. Baliknya. Iya. Makanya juga di situ kan salah satu kata kunci kan ikut arus, hanyut gitu kan. Iya. Karena di sini juga aku melihat itulah fungsinya pikiran yang kritis ya, kedewasaan moral tadi itu, bahwa Betul. kita mau berpikir kritis, kita mau ikut berpikir gitu. Bener gak sih aku ngikut ini itu karena aku paham nilai baiknya, atau jangan-jangan aku cuma sekedar ikut-ikutan tren doang nih, jangan-jangan gitu. Kan kalau kita ikut-ikut akhirnya ya kita ikut ke arus tadi gitu kan. Jadi kita vaksin, kita nggak tahu apa, kita taunya cuma ya mungkin nanti aku coba dia gitu. Iya, Ya, itu kan nanti jadi kita ditunggangi ya. Iya, Jadi betul. nilai kita nggak Betul. murni. Soalnya sebenarnya aku melihat juga bahwa ya ini tadi ini sebenarnya juga perang nilai sebenarnya. Betul. Ada nilai yang benar-benar memperjuangkan nilai kesehatan, tapi ternyata juga yang menunggangi dengan nilai kapital tadi begitu. Politik juga dan Iya, politik juga. Makanya aku lihat secara pribadi kita pun juga perlu peka untuk melihat nilai-nilai itu tadi. Dan kita perlu berefleksi bahwa sebenarnya ketika aku memilih untuk vaksin nggak ya, pakai masker nggak ya, taat prokes nggak ya, sebenarnya aku memperjuangkan nilai apa sih sebenarnya itu? Iya. Kayak ibaratnya aku pakai masker nggak taat prokes. Ya kalau aku mikir dari nilai seneng nggak seneng ya mending nggak pakai masker gitu kan, kayak gini gitu. Nafasnya kan lebih seger gitu kan. Tapi Berdalih ketika- kebebasan. Iya, dengan kebebasan tadi. Tapi ternyata ketika aku nggak pakai masker, ternyata aku malah melanggar nilai kesehatan. dan Iya. melanggar kebebasan orang juga untuk Iya. memperoleh kenyamanan kesehatan juga. Karena kembali juga kebebasan kita itu batasnya di Batas kebebasan orang lain. Jadi ya intinya bagaimana kita bertanggung jawab dan memberi nilai atas tindakan yang berdasarkan kebebasan itu Iya. tadi. Iya, betul. Sementara bandingkan kalau aku pakai masker ini ya mungkin aku mengorbankan nilai kenyamananku gitu ya. Tapi kan kalau aku sadar, aku kan sebenarnya memperjuangkan nilai yang lebih tinggi, nilai kesehatan. Gak cuma kesehatanku, tetapi aku juga menghormati nilai kesehatan orang lain seperti itu. Maka sebenarnya ini juga perang nilai gitu sebenarnya di sini. Dan nilai apa sih sekarang yang mau kita masing-masing perjuangkan gitu?
Tentu saja pilih yang nilainya lebih tinggi dan juga yang memperjuangkan bonum comune atau kebaikan bersama. Misalnya nilai kesehatan gitu kan, atau nilai ketertiban umum gitu ya. Kalau kita nggak pakai masker gitu kan pasti juga nanti bikin ricu juga kan. Nggak pakai masker tiba-tiba bersin di tengah rumah sakit gitu ya. Oh, banyak itu. Jadi aku pernah lihat di di penyeberangan gitu ya, di lampu merah, traffic light itu ada orang-orang nggak pakai masker. Iya. Jadi nyabrang gitu, kayak enaknya aja. Orangnya mau tau nggak pakai baju apa enggak deh? Wah ini jangan-jangan nanti gitu kan. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Kita juga melakukan kelas kekerasan. Kita tidak boleh. Tidak boleh. Iya. Oh, kan tadi itu kan perang simbol. Iya. Kita lawan. Perang simbol, dan perang nilai juga di sini. Karena sekarang apa nih nilai yang mau kita perjuangkan? Tentu saja pertama harus lebih tinggi daripada sekedar seneng nggak seneng gitu kan. Setidaknya ya nilai kesehatan kan. Ini kan COVID kan masalah kesehatan kan. Nilai kesehatan dan juga yang mau memperjuangkan kebaikan bersama, kesejahteraan umum. Gitu. Oke, nah nilai di perjuangan ini kan bentuknya bisa lewat itu tadi wacana atau narasi itu. Itu menurutku kata khas banget modern ya gitu. Jadi kita dibalik sebuah wacana atau narasi itu pasti baliknya ada sesuatunya juga termasuk nilai-nilai apapun lah. Bahkan kita sendiri membuat video ini pun kita juga punya suatu tendensi nilai tertentu yang ini kita sebenarnya gambarnya kita perang narasi lah sama orang yang kontrarian terhadap vaksin atau hal-hal yang berkaitan dengan COVID ini, orang-orang untuk pasar dan kaum-kaum yang seperti itulah. Kita kan juga ingin ada melawan dominasi wacana hal seperti itu karena sebenarnya sebetulnya jika dari dia kita juga punya nilai yang kita perjuangkan yaitu Imun Comune itu sendiri ya. Karena ketika saya rasa dalam saat-saat terakhir ini pemerintah sudah mengarahkan yang lebih baik dalam penanganan vaksin. Maksud saya dalam penanganan pandemi ya kan, vaksinasi massal sudah banyak, proses ketat, lalu pembatasan PSBB juga kemarin cukup efektif juga, ternyata penerbangan juga diregulasi sedemikian rupa gitu. Nah, tapi kalau pemerintahnya sudah mengarahkan tapi kok masyarakatnya masih ada budaya justru ini malah membahayakan masyarakat lain yang juga ingin segera terbebas dari pandemi. Pokoknya tujuan dari kita ngomong ini apa sih? Kita tuh nggak mau maksa teman-teman itu untuk vaksin gitu, karena kan memang itu bagian dari hak. Tapi perlu diingat juga bahwa ya itu sesuatu yang mesti dipertimbangkan dengan kebebasan yang dimiliki. Kalau nggak vaksin ya maksudnya orang lain yang akan bisa tertular gitu. Sekarang ya herd immunity ternyata juga nggak seberapa sekarang karena belum semuanya vaksin. Iya betul. Bahkan sebenarnya kalau kita lihat herd immunity sendiri begitu ya, kata temanku yang nggak biasa vaksin karena autoimun, sebenarnya herd immunity itu sendiri itu sebenarnya mengandaikan bahwa semua orang mau divaksin, dan yang herd immunity sendiri yang dijaga itu sebenarnya adalah orang-orang yang tidak bisa vaksin karena kesehatan autoimun, karena memang dia nggak bisa divaksin. Bayangkan nggak divaksin kena COVID, divaksin dia mati autoimun gitu kan. Jadi sebenarnya herd immunity itu juga bukan berarti akhirnya ya udah aku ikut yang nggak vaksin aja, toh aku kan paling cuma berapa persen kan. Aku masih meskipun aku ikut nggak divaksin kan, ya yang lain vaksinnya lebih banyak kan. Nggak gitu juga. Sebenarnya yang dilindungi di sini adalah orang-orang yang memang nggak bisa vaksin karena faktor kesehatan autoimun itu tadi. Gitu. Nggak bisa ngawur hitungnya. Oke, jadi segitu dulu ya. Iya. Kita udah ngomong banyak. Mungkin nanti mau memberikan Mungkin apa sih dari apa yang kita obrolin selama berapa puluh menit ini, apa yang bisa kita simpulkan gitu deh, apa yang bisa kita petik gitu. beri kita berkat enggak ya? Oh jangan ya. belum. Menarik banget nih ya, menarik. Jadi saat kita bahas tadi ada kita melihat ya nggak cuma dari sisi pemerintah, nggak cuma dari sisi masyarakat, tapi keduanya gitu ya. Bahwa ada dalam personal tiap orang itu ada kebebasan, dan kebebasan itu memang tadi kan sejauh kebebasan orang lain gitu. Ya, betul. Dan juga saat kita melihat pemerintah yang sudah berusaha, kita melihat juga ada sisi-sisi di mana distribusi vaksin ini juga terbatas juga gitu. Nggak bisa ke semua orang, nggak bisa ke semua orang. Yang tadi Kak Riki sampaikan, ada orang-orang yang karena kesehatan, masa kesehatan nggak bisa vaksin. Atau saat kita semua disamaratakan untuk vaksin di satu tempat, ya ada orang nggak bisa ke sana gitu karena keterbatasan juga. Jadi sangat menarik dimana kita melihat vaksin ini ya nggak cuma kontroversi saja gitu, tapi membangun kesadaran juga untuk ya kita vaksin itu sadar bahwa ada kebebasan yang kita perjuangkan. Oh, luar biasa. Tepuk tangan. Nah, sebenarnya kita sebagai misalnya kalau kita muncul rasa kritis gitu ya, kenapa kok pertanyaan satu, kenapa kok polemik
vaksin ini baru ada ketika hanya pandemi COVID Iya. ini. Kita sudah berapa kali kan kena vaksin campak, polio dan lain-lain. Tapi tidak pernah ada tuh orang yang zaman dulu bilang dicampakkan, dipoliokan. Tapi sekarang tiba-tiba muncul narasi di COVID kan gitu. Iya, di Nah, Oke. itu menurut saya itu tadi ada sebuah struktur yang sengaja ditanam lalu di-spread, diperluaskan gitu. Ekonomi. Mungkin vaksin campak dulu tuh tujuannya agar kita tuh tidak dicampakkan. dalam aduh. Dalam konteks Sepertinya ada itu dalam masa pribadi. ada ini apa injeksi kepentingan lagi ya. Iya, berarti dengan kita di vaksin campak kita jangan dicampakkan lagi. Dan juga untuk melihat itu semua seperti soal kebebasan, seperti tadi soal struktur yang dibentuk gitu kan, ternyata kita juga perlu sikap kritis loh. Sikap kritis sekarang malah sangat dibutuhkan dengan yaitu dengan derasnya hoax tadi, dengan derasnya informasi. Ternyata sikap kritis itu sangat penting. Salah satunya juga selain melihat tadi ada struktur yang dibuat-buat, ternyata juga kita perlu refleksi kritis juga untuk melihat sebenarnya nilai apa sih yang diperjuangkan. Tentu saja nilai perjuangan yang kita perlu perjuangkan bersama-sama adalah nilai kebaikan bersama dan juga nilai kesehatan. Nah, sekali lagi COVID adalah masalah kesehatan, jadi ikuti prokes kesehatan. Nah, bersama-sama kita perjuangkan kesehatan. Yang belum vaksin tapi tidak ada kendala tapi vaksinasi juga, monggo segera vaksin. Gak sakit kok disuntik, ini cuma ya amputasi. Yang suka sama seseorang enggak benar-benar ya. Oke, sekian dulu pembahasan dari kami. Selanjutnya akan ada ini ya, pembahasan lebih mendetail tentang vaksin dan distribusinya kepada ini ya, mereka yang atau saudara kita yang apa Yang terlibat juga dalam proyek karena ini adalah sebuah proyek bersama gitu kan, kita satu angkatan kelas gitu kan, jadi kita akan kita di sini hanya membahas persoalan-persoalan dan gambaran umum dinamika yang terjadi dalam vaksinasi selama pandemi. Nah, kawan-kawan kita akan melihat dari sisi-sisi yang lebih spesifik gitu. Iya. Misalnya ada yang membahas dari sisi etisnya atau melihat dari sudut pandang yang filosofi yang lain gitu kan. Nah, nantikan konten-konten selanjutnya dari teman-teman kami. Oke. Dadah. Bye. Oke. Salam alaikum.